Ya, salam saudara-saudara. Kembali kita membahas mengenai kepastian keselamatan. Ya, apakah dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan? Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan penyampaian saudara Denny Sumargo, ya, di mana dia mengatakan bahwa dalam Kristen itu tidak ada kepastian keselamatan. Ya, tidak ada kepastian keselamatan katanya. Nah, saudara, ini hal yang sangat menarik, ya. Ini sangat menarik untuk kita bisa bahas, ya. Nah, saudara, apa pernyataan saudara Denny Sumargo bahwa di dalam Kristen itu tidak ada kepastian keselamatan? Nah, saudara, itu bukanlah pernyataan iman Kristen yang sesungguhnya. Ya. Saudara, pernyataan iman Kristen yang sesungguhnya yaitu bahwa dalam Kristen itu ada kepastian atau ada jaminan keselamatan, ya, bahwa bagi setiap orang percaya kepada Yesus itu pasti masuk sorga. Nah, maka karena itu saudara, kita lihat dulu sebentar ya tayangan tentang bagaimana saudara Denny Sumargo menyampaikan pandangannya mengenai keselamatan. Terima kasih. Gue baca dalam satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu Ada bro. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. aslinya itu. Ada bro. Saya dengar-dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu katanya. dogma. Hah? Nonsen. Hah? Nonsen. Hah? Nonsen. Hah? Nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh. Ya, Denny Sumargo sangat nyelekit gitu. Gimana nih dengan pemilik doktrin? Katanya di ajaran Kristen tidak ada jaminan keselamatan bagi manusia. Nah, gimana ini jawaban pemilik doktrin? Cuma itu kok yang kita tanyakan. Di sini kita dapat tahu ya. Nah, bahwa tidak ada keselamatan kecuali di dalam agama Islam. Nah, kalau di agama Islam banyak kok ayatnya tentang keselamatan bagi orang yang beriman. Terus ada jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam agama Islam. Menurut Denny Sumargo, ya menurut Denny Sumargo gitu, tidak ada keselamatan di Kristen. Ayo silahkan jawab pemilik doktrin ini. Nah, saudara-saudara, sebelum saya membahas mengenai apakah ada kepastian keselamatan di dalam Kristen. Nah, saudara, saya menanggapin dulu ya saudara yang punya channel Yusuf PI, di mana mengatakan bahwa atas pernyataan saudara Denny Sumargo ini, maka orang Kristen di seluruh Indonesia marah, katanya begitu. Ya. Pernyataan ini membuat marah. Nah, saudara, untuk saudara Yusuf, ya, saudara yang berchannel Yusuf, saya mau sampaikan bahwa dalam pernyataan Denny Sumargo, orang Kristen itu tidak marah. Ya, orang Kristen dalam hal-hal seperti itu tidak ada kemarahan. Ya. Kenapa saudara? Karena dalam ajaran Kristen itu, ya, dalam ajaran Kristen itu ajaran utama mengenai moral
dalam kekristenan, itu salah satu penekanan utama itu mengasihi sesama. Itu adalah ajaran dari Alkitab atau ajaran Tuhan Yesus. Itu ajaran yang paling ditekankan dalam kekristenan, itu mengenai ajaran moral. Jadi ya, tidak ada orang Kristen yang marah ketika orang berbicara menurut pandangan dia, ya, sekalipun itu menyinggung Kristen. Orang Kristen tidak marah. Silakan, saudara boleh memberikan pandangan Anda mengenai Kristen, tidak ada masalah buat Kristen, buat kami orang-orang Kristen. Ya, jangankan hanya memberikan pandangannya seperti pandangan Denny Sumargo, ya. Kita tahu bahwa secara umum Kristen pun sebenarnya banyak sekali ditekan, ya, banyak sekali ditekan, banyak diserang, dikritik ajarannya, dan juga ada banyak hal lain, misalnya ditekan gerejanya, ada gereja yang dibakar, ada penganiayaan-penganiayaan terhadap kekristenan. Tapi pada umumnya yang kita tahu secara umum bahwa tidak ada pembalasan dari pihak Kristen. Tidak ada pembalasan karena dalam ajaran Kristen memang tidak ada membalas, termasuk kejahatan. Kejahatan dengan kejahatan tidak boleh dibalas. Itu ajaran Kristen. Jadi maksud saya untuk Pak Yusuf, ya, bahwa jangan juga menyampaikan tanggapan-tanggapan yang artinya yang sebenarnya orang Kristen tidak seperti itu. Ya, artinya di sini saya hanya sifatnya meluruskan aja, ya. Orang Kristen tidak bisa dicap bahwa orang Kristen itu marah hanya karena ada pandangan-pandangan yang seperti ini. Orang Kristen itu sangat menerima perbedaan-perbedaan pandangan, kebebasan memberikan pandangan itu orang Kristen tidak mempermasalahkan dan tidak marah dalam hal seperti itu. Silakan saja. Ya. Nah, mengenai kepastian keselamatan, nah inilah poin utama yang kita bahas. Nah, saudara, dalam kekristenan, perhatikan yang utama dalam pengajaran Kristen itu, ya, yaitu bahwa ajaran utamanya adalah bahwa dalam iman, ya, kekristenan, dalam diri orang-orang percaya, kalau benar-benar percaya, itu pasti masuk surga. Nah, itulah ajaran utama Kristen. Ini bukan ajaran agama lain, ini ajaran Kristen. Jadi salah satu perbedaannya, ya, agama Kristen dengan agama-agama lain di dunia. Ya, ini biar tahu supaya paham, ya. Bahwa dalam kekristenan itu pengajaran mengenai keselamatan, ya, itu adalah ajaran utama. Ya, itu adalah ajaran utama. Jadi dalam kekristenan mengenai keselamatan atau mengenai kepastian keselamatan itu adalah hal yang ditekankan, itu hal yang diajarkan di dalam kekristenan. Ya. Nah, saudara, saya mau coba buktikan bahwa ini merupakan sebuah ajaran yang utama di dalam Alkitab. Ya, jadi saya bacakan pada kita bahwa memang tentang kehidupan kekal atau kepastian untuk masuk surga itu adalah merupakan ajaran yang paling utama atau paling dominan di dalam Alkitab. Nah, saya bacakan pada kita Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Ya, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi kalau dilihat di sini dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Jadi apa semua yang ditulis di dalam Alkitab, ya dikatakan semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semua dicatat supaya percaya pada Yesus ya sebagai anak Allah dan supaya beroleh hidup ya, supaya oleh imanmu memperoleh hidup. Jelas di sini hidup kekal. Jadi Alkitab dicatat ya. Itu tujuannya supaya orang-orang yang percaya pada Yesus tahu bahwa mereka memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi artinya bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran yang berbicara mengenai keselamatan. Itulah pokok utama ya dalam pengajaran Kristen. Jadi kekristenan itu berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama banyakkan berbicara hal-hal yang bagaimana berbuat baik. Ya, bagaimana menjadi beragama. Tapi dalam kekristenan itu bukan itu topik utama atau bukan itu hal utama dalam kekristenan. Sebenarnya kalau mau kita lihat di dalam Alkitab, yang paling pokok utama dibicarakan itu adalah mengenai keselamatan jiwa. Ya, mengenai keselamatan jiwa. Alkitab mencatat ya, semua ya banyak hal yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi perhatikan tujuan utama dari penulisan Alkitab itu supaya orang tahu bahwa mereka yang percaya dalam Yesus itu beroleh hidup yang kekal. Makanya dalam kekristenan itu sebenarnya pembahasan utama itu bukan hanya semacam ajaran-ajaran yang sifatnya moral, bukan. Tapi sebenarnya kekristenan itu membahas atau mempersoalkan bagaimana orang-orang itu bisa beroleh keselamatan, bisa beroleh hidup yang kekal. Jadi itu tujuan utama dari penulisan Alkitab, yaitu supaya orang tahu bahwa mereka yang percaya pada Yesus itu beroleh hidup yang kekal. Jadi apapun nanti pandangan orang, ya ada orang-orang yang berpandangan di luar Kristen, ya atau ada orang-orang berpandangan di dalam Kristen sendiri. Misalnya ada orang berbicara dan dia bilang tidak ada kepastian keselamatan. Maka saudara itu tidak bisa menjadi dasar pegangan orang Kristen. Dasar pegangan orang Kristen itu apa yang dikatakan Alkitab mengenai keselamatan itu. Ya. Jadi nanti kita akan lihat ya bahwa kenapa di dalam Kristen itu benar-benar ada kepastian keselamatan. Tapi yang ingin saya sampaikan lebih dulu bahwa ajaran Kristen itu ajaran utamanya adalah ajaran mengenai keselamatan. Jadi semua penulisan Alkitab itu mengarah kepada satu tujuan supaya orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah tujuan dari penulisan Alkitab. Jadi sebenarnya seluruh pembahasan di dalam Alkitab itu mulai dari Kitab Perjanjian Lama sampai Kitab Perjanjian Baru, di dalam Alkitab itu ada 66 kitab, ada 66 buku. Dan semuanya secara utuh, ya secara utuh itu semuanya Alkitab itu dicatat untuk orang-orang yang beriman tahu, ya supaya orang-orang beriman tahu bahwa mereka beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi artinya topik tentang keselamatan itu atau pengajaran atau konsep tentang keselamatan itu adalah hal yang utama yang dibicarakan di dalam Kristen.
Makanya kalau misalnya ada orang-orang di luar Kristen atau orang Kristen sendiri berbicara bahwa tidak ada kepastian keselamatan, ya bagi orang-orang Kristen yang tahu, ya itu seperti sebuah hal yang lucu saja. Itu lucu. Kalau misalnya di dalam Kristen itu dibilang tidak ada keselamatan. Nah, itu buat kita itu sebuah hal yang aneh. Makanya seperti kami menanggapi. Sebenarnya kami menanggapi ini bukan karena kami marah. Kami menanggapi ini sebenarnya hanya untuk meluruskan, karena kan omongan-omongan seperti ini kan akan didengarkan banyak orang. Ya, dan kita merasa bertanggung jawab menyampaikan, meluruskan ajaran Kristen itu supaya orang-orang yang mendengarkan jangan tertipu. Ya, orang-orang yang mendengarkan pandangan-pandangan seperti ini tidak tertipu, mereka tidak menelan mentah-mentah begitu saja. Karena ini kan penting ya, kenapa ajaran keselamatan itu menjadi poin utama dalam kekristenan? Karena ini berbicara mengenai mengenai kehidupan kekal. Ini menyangkut nyawa, kita mau dibawa kemana? Ya, kita setelah hidup dalam dunia kita mau kemana? Ya, jadi ini menyangkut nyawa. Nyawa seseorang masuk surga atau nyawa seseorang yang masuk neraka. Maka buat Kristen, pengajaran keselamatan itu bukan main-main. Ajaran tentang keselamatan itu bukan ajaran main-main, bukan ajaran yang asal dibicarakan sembarangan begitu, tidak bisa. Ajaran tentang keselamatan itu nggak bisa dianggap remeh. Ya. Nggak bisa hanya asal dipelajari sekedar, karena ajaran keselamatan ini menyangkut keselamatan jiwa, ke surga atau ke neraka. Maka ajaran keselamatan itu menjadi ajaran yang sangat penting. Ya, ajaran yang paling penting. Makanya setiap orang yang mau belajar agama, jangan hanya asal belajar. Jangan hanya asal belajar, jadi harus memiliki kemampuan berpikir, ya, berpikir kritis. Ya, bertanya, ya, ajaran keselamatan yang diajarkan oleh orang ini, ajaran keselamatan yang diajarkan oleh siapapun, itu harus dipertanyakan ajaran keselamatan dia itu dari mana? Sumbernya dari mana? Kenapa dia mengatakan tidak ada keselamatan? Atau ada juga orang bilang pasti selamat. Ada apa? Kenapa? Ada alasan apa di balik pernyataan itu? Jadi artinya orang-orang yang mendengarkan mengenai ajaran keselamatan, baik di dalam agama Kristen atau di dalam agama manapun, harus bertanya, ya, bertanya apakah ajarannya ini benar atau tidak? Apakah ajarannya ini benar-benar yang diajarkan oleh ajaran Kristen yang sesungguhnya? Jadi jangan asal terima-terima saja, karena ini berbahaya. Kalau kita asal terima saja, ini berbahaya buat diri kita. Berbahaya karena ini kan menyangkut nyawa. Yesus berkata tidak ada seorang pun sampai ke sorga, ke tempat Bapa di sorga, kecuali melalui aku. Ini pernyataan Yesus sendiri. Nah saudara, ini harus dipikirkan, direnungkan. Ya, kalau Yesus sendiri berkata tidak ada orang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku, dan ini ada di dalam ajaran Alkitab, ini ditulis di dalam Alkitab, maka ini menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita. Ya, apakah benar? Apakah memang dalam kekristenan itu ada jaminan keselamatan? Apakah itu bohong? Nah saudara, kita harus berpikir kritis. Jangan asal terima saja. Persoalannya memang kita ini kan sebagai orang beragama, biasanya kan kita sudah memiliki agama warisan. Ya, kita punya agama warisan dan kadang-kala kita tidak bertanya lagi, ya kita langsung terima, tapi kita tidak mempertanyakan sebenarnya apakah benar, ya, apakah benar ajarannya seperti itu. Apakah ajaran keselamatannya benar atau tidak? Itu seharusnya harus kita pikirkan, itu harus benar-benar kita pertanyakan, harus kita cari, ya, alasan apa di balik keselamatan itu. Kenapa di dalam Kristen itu kok benar-benar ada kepastian keselamatan?
Di dalam Kristen itu benar ada ajaran yang sangat jelas berbicara mengenai kepastian keselamatan. Nah, jadi saudara, maksud saya artinya dalam mendengarkan setiap ajaran, ya jangan jangan asal terima begitu. Itu harus benar-benar Anda berpikir secara rasional dan membuat semacam pertanyaan di dalam hati, apakah ajaran ini benar atau tidak. Termasuk juga setiap orang yang menyampaikan, ya misalnya penceramah-penceramah kan banyak sekali yang berbicara mengenai keselamatan, mengenai ke surga ini. Ya, tetapi kalau saya lihat mereka ini hanya asal ngomong. Sebenarnya mereka ini tidak tahu apa-apa. Mereka paling misalnya mengutip sebagian Alkitab. Ya, kebanyakan juga yang berbicara ini bukan orang Kristen sebenarnya. Mereka ini dari agama lain, lalu mereka mengambil Alkitab menjadi pembahasan mereka. Ya, mereka membahas Alkitab padahal mereka bukan orang yang benar-benar paham tentang Alkitab. Ada lagi yang kadang menyebut mereka menyebut mereka kristolog. Katanya mereka kristolog katanya begitu. Nah, saudara, yang untuk para pendengar, mari jangan asal terima pengajaran itu. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang berbicara tapi sebenarnya tidak punya kemampuan untuk berbicara itu. Nah, saya mau katakan hari ini terlalu banyak orang yang berbicara ya hal-hal tentang keselamatan, hal-hal tentang agama, tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang diajarkan oleh mereka itu. Makanya kita harus berpikir kritis. Ya. Jadi misalnya saudara seperti apa yang disampaikan oleh Dennis Sumargo ini harus dipertanyakan, ya. Jangan terima mentah-mentah. Pertanyakan apakah ini benar? Apakah memang dalam Kristen itu tidak ada kepastian keselamatan? Nah, jadi saudara supaya kita jangan jangan dibodohin atau jangan dibohongin, ya. Jangan dibohongin oleh orang-orang yang hanya pintar ngomong tapi sebenarnya mereka tidak menguasai apa yang mereka sampaikan itu. Mereka tidak menguasai alasan-alasan di balik pernyataan itu. Jadi mereka ini kadang-kadang hanya semacam orang yang suka lepas omongan aja, menyampaikan sesuatu terus habis itu sembunyi, dia nggak mempertanggungjawabkan ajarannya itu. Ya, jadi kami sebagai orang Kristen, kami akan meluruskan kalau ada ajaran-ajaran yang menyangkut ajaran Kristen dan itu disalahpahami oleh banyak orang, maka kami harus tampil untuk meluruskan. Jadi kalau kami menyampaikan ini bukan untuk menyerang agama manapun, ya, tapi kami menyampaikan ini untuk meluruskan supaya orang-orang yang mendengar ini juga jangan dibohongin oleh orang-orang yang asal ngomong, ya, pintar ngomong tapi tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Nah, jadi saudara, yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa dalam Kristen itu salah satu ajaran utama dalam Alkitab itu adalah ajaran tentang keselamatan. Ya, saudara, saya juga mau tekankan bahwa hal yang paling penting dalam beragama adalah mengenai topik keselamatan. Itu hal yang penting. Jadi ada banyak hal yang bisa dibahas di dalam agama, misalnya mengenai perbuatan baik, ya, membantu orang miskin, melakukan hal-hal yang baik terhadap orang, ya itu memang semua ada yang begitu dan itu bagus. Tetapi saudara, bukan itu yang utama. Yang utama, ajaran yang utama itu di dalam agama yang benar adalah mengajarkan tentang keselamatan, mengajarkan tentang bagaimana seseorang itu bisa selamat. Dan itu dalam Kristen itu sangat mendalam. Tidak ada ajaran selain dalam ajaran Kristen yang berbicara mengenai keselamatan itu yang paling dalam, yang paling jelas. Tidak ada. Ini salah satu poin yang membedakan kita dengan agama manapun di dunia ini. Ya. Jadi saudara, sebenarnya agama Kristen itu bukan hanya berbicara sekedar hukum-hukum perbuatan baik, ya, memahami hal-hal yang benar dan salah, bukan.
Tapi saudara, sebenarnya dalam kekristenan itu yang paling penting itu membicarakan mengenai bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Itu adalah ajaran yang paling penting dari dalam kekristenan. Bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Nah, saudara, ya jadi artinya bahwa sebenarnya dalam hal agama, ya, yang orang-orang yang paling dibutuhkan di dalam agama itu sebenarnya mengenai tentang pengajaran keselamatan itu. Jadi itu yang sebenarnya yang paling harus dibahas, ya, sedalam mungkin, sejelas mungkin, ya. Itu kita harus memahami itu. Karena kalau tidak, saudara, walaupun kita bertahun-tahun beragama, seperti tadi Mas Denny tadi, ya, katanya 6 tahun dia sudah belajar, tapi dia nggak menemukan keselamatan. Padahal dia udah baca Alkitab. Ya, karena saudara, banyak orang baca Alkitab juga belum tentu paham. Banyak orang baca Alkitab tapi belum tentu dia tahu sebenarnya apa inti dari pengajaran Alkitab itu. Nah, saya mau katakan inti pengajaran Alkitab itu, ya, buat Mas Denny juga. Ini biar tahu Mas Denny bahwa di dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan. Ada kepastian keselamatan. Ini yang penting harus dipahami, ya. Terutama untuk Mas Denny dan juga yang saudara-saudara yang mau belajar tentang keselamatan. Nah, saudara, saya ingin masuk. Kenapa dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan? Ya. Kenapa dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan? Nah, saudara, yang pertama, ya, yang pertama di dalam Kristen itu, kenapa ada kepastian keselamatan? Nah, saudara, poin yang pertama adalah yaitu bahwa dalam keselamatan Kristen, ya, dalam keselamatan Kristen, Allah lah yang mencari manusia. Ya. Allah yang mencari manusia untuk diselamatkan. Bukan manusia yang mencari Allah. Ya. Jadi alasan dalam kekristenan itu kenapa ada kepastian keselamatan? Karena yang mencari orang, ya, untuk diselamatkan itu bukan manusia. Bukan manusia yang mencari orang. Allah yang mencari, ya, manusia yang berdosa agar orang itu diselamatkan. Jadi di sini kita bisa lihat alasan utama kenapa dalam kekristenan itu ada keselamatan yang pasti, karena dalam keselamatan manusia itu yang mencari bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Ya. Jadi artinya keselamatan itu benar-benar hanya karena Allah. Hanya karena Allah yang mau menyelamatkan manusia. Hanya karena Allah yang mau mencari manusia. Manusia sebagai orang berdosa tidak bisa cari Allah untuk diselamatkan. Tidak bisa. Jadi poin yang pertama itu Allah yang mencari. Jadi ide keselamatan itu bukan ide manusia. Ya, keselamatan itu bukan rencana manusia. Tidak ada yang manusia yang berdosa bisa mencari keselamatannya dengan dia datang pada Allah. Tidak bisa. Ini harus saudara pahami dulu, lebih dulu. Tidak ada manusia satu orang pun yang bisa mencari Allah. Ya. Jadi dalam konsep Kristen berbeda dengan konsep agama-agama pada umumnya. Kalau dalam hal keselamatan, dalam pemahaman Kristen atau dalam iman Kristen, Allah lah yang mencari manusia berdosa, bukan manusia yang mencari Allah, bukan, terbalik. Kalau dalam Kristen Allah mencari manusia, kalau dalam agama lain manusia yang cari Allah. Di sini sudah berbeda. Ya, jadi poin yang pertama itu bukan manusia yang cari Allah, Allah yang cari manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa cari Allah. Kalau manusia bisa cari Allah, dia makin mencari malah makin menjauh. Tidak bisa manusia cari Allah. Ya. Nah, saudara, saya menyampaikan dulu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk mencari manusia. Ya, saudara-saudara, saya akan bacakan pada kita bahwa Allah yang mencari manusia. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dalam ajaran Kristen itu, di sini kita bisa lihat yang mencari
manusia yang mencari manusia, yang mencari manusia itu adalah Allah. Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang cari Allah. Ya, makanya dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dalam kekristenan itu, keselamatan itu dimulai dari Allah, bukan dimulai dari manusia. Ya. Jadi keselamatan itu bukanlah karena manusia yang cari, bukanlah karena usaha manusia, bukanlah karena perbuatan baik manusia. Nah, kenapa saudara harus karena Allah yang mencari manusia sehingga manusia diselamatkan? Karena semua manusia kan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia mulai dari Adam sampai ke kita. Para nabi-nabi yang pernah terlahir ke dalam dunia, ya, itu semua adalah orang yang sudah pernah berdosa. Dan semua telah jatuh dalam dosa. Nah, orang berdosa tidak bisa cari Allah. Karena orang berdosa itu, ini secara logika ya saudara ya. Orang berdosa itu kan artinya orang yang jauh dari Allah. Orang berdosa itu kan artinya terpisah dengan Allah. Nah, bagaimana orang jauh dari Allah bisa cari Allah? Bagaimana orang yang terpisah dengan Allah bisa bersatu kembali dengan Allah? Tidak ada. Jadi, dalam konsep Kristen itu bukan manusia yang cari Allah. Karena apa? Karena manusia tidak bisa cari Allah. Manusia itu semuanya sudah jatuh dalam dosa. Jadi ini alasan yang pertama yang terkuat, ya, bahwa yang mencari manusia itu adalah Allah. Ya. Yang mencari manusia yang terhilang atau yang berdosa ini hanya adalah oleh Allah. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa cari Allah. Ya. Nah, saudara, jadi yang pertama tadi bahwa Allah yang mencari manusia. Kenapa harus Allah? Karena manusia tidak ada yang bisa cari Allah. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu cara berpikirnya, itu cara logika berpikir, ya, cara berpikir logika. Manusia yang berdosa tidak mungkin bisa cari Allah. Ya. Nah, saudara, jadi alasan yang pertama tadi, Allah lah yang mencari manusia. Dan kalau Allah yang cari manusia untuk manusia diselamatkan, maka pasti manusia yang dicari itu pasti bisa diselamatkan. Ya, kalau Allah pasti dia bisa mencari manusia berdosa. Ya, jadi itu yang pertama tadi, bukan manusia yang cari Allah, Allah lah yang cari manusia dalam hal keselamatan. Ya, dan saya sudah perlihatkan tadi ayatnya bahwa anak manusia datang bukan untuk anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, anak manusia itu di situ adalah Yesus. Nah, yang kedua saudara, yang kedua, kenapa dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan? Yang pertama tadi karena yang pertama Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang cari Allah. Manusia tidak mungkin bisa cari Allah karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa artinya terpisah dengan Allah, jauh dari Allah, ya. Orang yang patut menerima hukuman, orang yang patut untuk menerima hukuman, masuk neraka. Nah, itulah yang layak diterima oleh semua manusia. Siapapun termasuk para nabi. Semua para nabi yang terkenal termasuk Abraham, Nuh, ya, Musa, semua adalah orang-orang manusia yang pernah jatuh dalam dosa atau berada di bawah kuasa dosa. Maka karena itu saudara, untuk keselamatan itu harus dimulai dari Allah. Itu harus inisiatif Allah. Itu harus menjadi sebuah dari rencana Allah. Baru bisa manusia bisa diselamatkan. Nah, yang kedua saudara, ya, yang kedua kenapa ada kepastian keselamatan dalam Kristen? Yang kedua, yaitu dalam Kristen itu percaya bahwa keselamatan itu oleh penebusan dosa. Jadi ada penebusan dosa. Jadi saudara, Allah menyelamatkan manusia. Perhatikan, Allah menyelamatkan manusia bukan hanya menyelamatkan begitu saja karena kasihnya. Ya, bukan hanya karena kasihnya lalu dia menyelamatkan. Tapi saudara, dalam hal keberdosaan manusia, ya, Allah memang mengasihi manusia,
Allah memang mau menyelamatkan manusia, tetapi saudara, ada satu sisi, ada satu karakter, sifat yang Allah punya yang tidak mungkin dia langgar, yaitu mengenai keadilan. Jadi saudara, Allah mengasihi untuk menyelamatkan manusia, ya. Tetapi saudara, supaya benar-benar keselamatan itu menjadi milik orang yang dicari oleh Allah tadi, orang itu saudara harus dibayar dosanya. Itu harus ditebus dosanya. Kenapa harus saudara dibayar melalui penebusan? Nah saudara, karena kalau manusia sendiri yang harus tebus dosanya, maka saudara, pertama, tidak ada manusia yang bisa menebus dosa. Karena penebusan dosa itu harganya mahal. Yang kedua saudara, kalau manusia mau menebus dosanya sendiri, maka itu artinya dia harus mati dihukum masuk neraka selama-lamanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ya udahlah, saya yang mau menanggung dosa saya sendiri, saya mau tanggung akibat dosa. Nah itu artinya Anda mau rela mau masuk neraka selama-lamanya. Hukuman dosa itu adalah hukuman neraka. Jadi nggak ada solusi lain, nggak ada cara lain bagi manusia agar manusia selamat, yaitu percaya penebusan dosa. Ya. Dan siapa yang bisa melakukan penebusan dosa itu? Saudara, harus ada manusia. Tapi manusia yang mana? Manusia yang tidak pernah berdosa. Jadi dalam penebusan itu saudara tetap manusia yang menebus. Tetapi persoalannya dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang kudus, semua manusia sudah jatuh dosa. Maka saudara, disinilah kita melihat rencana penyelamatan Allah, di mana Allah yang suci di sorga, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Makanya di dalam Kristen itu Yesus itu disebut Tuhan. Karena dia Allah yang dari sorga turun ke dalam dunia menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Dan dia sebagai manusia yang suci, saudara, dia mau mati di kayu salib. Yesus datang untuk mati di kayu salib. Ya, dia mati di kayu salib untuk apa? Bukan hanya asal mati doang begitu. Dia mati di kayu salib itu untuk menebus dosa. Makanya waktu Yesus disalib, dia nggak melepaskan diri. Bukan dia tidak bisa melepaskan diri dari kematian. Ada orang kan mengolok-olok, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia nggak melepaskan diri dari salib? Saudara, Yesus datang tujuannya untuk mati. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia jadi manusia kalau bukan untuk mati? Kalau dia hanya jadi manusia, untuk apa? Saudara, karena rencana penyelamatanlah, maka Yesus itu jadi manusia. Allah yang dari sorga jadi manusia. Dan tujuannya untuk mati di kayu salib. Makanya saudara, saya mau bilang, berhentilah orang yang mengejek-ngejek. Berhenti mengejek-ngejek Yesus itu Tuhan tapi kok mati. Saudara, dia mau mati itu untuk menyelamatkan manusia. Dan dia datang memang tujuannya untuk mati. Dan itu adalah korban sempurna untuk penebusan dosa manusia. Ya, jadi saudara, keselamatan itu menjadi pasti. Kenapa? Karena dosa orang percaya yang percaya pada Yesus itu sudah dibayar dosanya, sudah lunas dibayar. Maka saudara, keselamatan dalam kekristenan itu menjadi pasti. Kenapa? Karena orang Kristen itu hanya percaya pada penebusan Yesus ini. Hanya dengan percaya pada apa yang sudah dilakukan Yesus, itu artinya dosa kita, saudara, sudah dibayar, sudah ditebus. Nah, kalau dosa kita sudah dibayar dan sudah ditebus, nah kita nggak mungkin dihukum lagi. Jadi ini cara berpikirnya begitu, saudara. Jadi orang Kristen itu nggak hanya asal ngomong, wah di dalam Kristen itu pasti masuk surga. Bukan hanya asal ngomong, tapi itu memang saudara, itu sudah dibuktikan. Itu sudah dibuktikan oleh kematian Yesus. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itu bukan sekedar jadi manusia, tapi dia datang sebagai manusia untuk mati di kayu salib. Itulah maka menjadi alasan bagi orang Kristen bahwa orang yang percaya pada Yesus itu pasti selamat. Ini bukan semua orang Kristen ya.
ini hanya orang percaya, karena tidak semua orang dalam kalangan Kristen itu adalah orang percaya. Tidak semua orang Kristen itu orang percaya. Jadi di sini adalah orang yang percaya saja. Itu yang akan diselamatkan. Jadi kenapa saudara? Itu karena di dalam Kristen itu sudah ada pembayaran dosa atau penebusan dosa. Dosa sudah dibereskan. Jadi Allah mengasihi kita dengan cara Dia datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita. Tapi saudara, Dia tidak menyelamatkan begitu saja. Dalam penyelamatan itu Allah juga membereskan dosa. Jadi saudara, disitulah kasih Allah bekerja. Dan saudara, begitu juga kita bisa lihat keadilan Allah bekerja. Jadi Allah itu menjadi, kita bisa lihat dalam karya keselamatan ini, Allah itu benar-benar sempurna. Allah itu sempurna. Kenapa saudara? Karena Dia mengasihi manusia. Tapi walaupun Dia mengasihi, Dia tidak mengorbankan keadilan. Dia tidak menghilangkan keadilan. Keadilannya tetap ditegakkan. Dan itu adalah hanya melalui penebusan. Hanya melalui kematian. Jadi saudara, kematian Yesus itu adalah untuk menegakkan keadilan. Bahwa Allah itu adil, dosa itu harus dihukum. Jadi saudara, seseorang tidak bisa masuk surga kalau dia tidak percaya pada salib Kristus. Makanya kan saudara, banyak orang mengejek salib. Ada orang-orang bilang dalam salib Kristus itu ada jin kafir, katanya begitu. Nah saudara, orang berbicara begitu itu karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa maksud daripada salib itu. Kalau orang sudah tahu, nggak mungkin dia menghina. Saudara, di dalam salib itu saudara, ada karakter yang Allah yang sempurna itu nyata. Pertama saudara, karakter Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi kita. Tetapi saudara, Dia tidak pernah mengorbankan keadilan. Dalam kasihnya, Ia juga menegakkan keadilan. Jadi kasih dan keadilan bergerak bersama. Nah maka saudara, itu tercetus dalam penebusan. Di dalam penebusan itu kasih Allah dinyatakan, tetapi keadilan juga ditegakkan. Di dalam keadilannya itu, Dia membuat Kristus itu mati. Mengalami kematian, dan kematian Yesus itu untuk kematian, untuk hukuman dosa bagi orang yang percaya. Jadi saudara, jadi dalam Kristen itu keselamatan itu menjadi pasti karena ada penebusan. Ya, ada penebusan. Jadi saudara, ini hal yang sangat perlu diperhatikan. Saudara, sebentar saya mau baca Alkitab bahwa Allah mengasihi tapi tidak sekali-sekali Dia, saudara, membebaskan orang yang bersalah. Ya, saudara, saya akan bacakan dalam Bilangan pasal 14 ayat 18. Dikatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa lihat, ya Allah itu, saudara, panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah ini Allah. Jadi kita bisa lihat di situ Allah itu kasih, tetapi juga adil. Saudara, kita bisa lihat kasih dan keadilan Allah itu berjalan bersama-sama. Ya, dan itu kita hanya bisa lihat melalui penyaliban Yesus. Saudara, bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu sebagai bentuk kasihnya kepada manusia berdosa. Tetapi saudara, sekalipun Dia mengasihi, Dia juga harus menghukum dosa. Saudara, maka karena itulah Dia datang agar hukuman dosa itu dijatuhkan kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi saudara, Allah datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, itu agar hukuman manusia itu ditimpakan kepada Dia. Jadi saudara, keselamatan Kristen itu menjadi pasti karena hukuman atas dosa itu sudah dijatuhkan. Jadi masuk surga itu saudara, ya masuk surga itu bagi orang percaya itu saudara, karena sudah ada pembebasan
terhadap dosa itu, sudah ada penghukuman terhadap dosa. Jadi orang Kristen yang masuk surga itu, hukuman dosanya itu sudah dilangsungkan, sudah ditimpakan kepada Yesus. Maka orang percaya itu menjadi selamat. Jadi saudara, ini alasan yang kedua kenapa dalam Kristen itu pasti selamat. Ya, ingat tadi ya saudara, bahwa dalam Kristen itu ajaran yang paling utama itu adalah berbicara mengenai keselamatan. Ya, saya mau menghimbau kita siapapun yang mendengar ini, saya mau katakan saudara, yang saudara cari dalam agama, ya, ada satu hal yang penting yang perlu Anda cari dan Anda harus tahu secara jelas, yaitu carilah bagaimana supaya saudara selamat. Kalau banyak Anda belajar tentang agama, tapi Anda belum tahu kemana Anda kalau mati, ya, Anda belum tahu kemana kalau Anda mati, Anda hanya bilang, ya mudah-mudahan ke sorga. Nanti Allah mengasihi saya, mudah-mudahan saya boleh berada di sisinya. Saudara, saya mau katakan tidak akan selamat. Karena orang yang selamat itu saudara, dia perlu iman pada Yesus. Dia butuh iman pada Yesus. Hanya orang yang percaya pada Yesus yang bisa ke sorga. Yesus pernah mengatakan tidak ada orang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi itulah ajaran Kristen yang sebenarnya. Ya, itu ajaran Kristen. Nah saudara, poin yang ketiga. Tadi poin pertama karena Allah yang mencari manusia. Ya, bukan manusia yang cari Allah. Yang kedua, bahwa dosa orang percaya itu sudah ditebus. Yang ketiga saudara, agar orang Kristen itu memiliki kepastian keselamatan, dia hanya cukup percaya saja. Ya, percaya. Itu saja. Percaya pada siapa? Percaya pada anugerah Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini yang membuat orang bisa masuk surga. Ya, percaya pada Yesus. Makanya di dalam Alkitab nanti kita akan temukan ada banyak ayat yang mengatakan barang siapa percaya, dia akan pasti selamat. Barang siapa dalam Kristus, ia tidak dihukum. Ya, saya mau bacakan pada kita saudara di dalam kitab Roma pasal 8. Ya, pasal 8 ayat 1 dikatakan saudara, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi cukup percaya, barang siapa, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini ajaran yang jelas. Ini ajaran yang jelas dan saya mau katakan tidak ada di dalam ajaran agama manapun. Tidak ada dalam ajaran agama manapun mengenai ajaran seperti ini. Dan itu hanya ada di dalam Alkitab Kristen. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah orang percaya. Orang yang percaya pada Kristus. Orang yang percaya pada karya penebusan Yesus. Ya, orang yang percaya pada anugerah. Ya. Nah saudara, keselamatan dalam Kristus itu hanya karena percaya. Jadi bukan karena perbuatan baik. Bukan karena saudara berbuat baik dulu baru masuk surga. Tidak. Perbuatan baik dalam kekristenan itu tidak cukup untuk menjadi syarat keselamatan bagi Allah. Tidak cukup. Tidak ada dalam pengertian Kristen saudara, perbuatan baik itu, sekalipun manusia hebat luar biasa berbuat baik, tetap manusia itu adalah orang berdosa. Jadi orang berbuat baik itu tetap dia adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Orang berdosa berbuat baik, orang berdosa berbuat jahat, sama saja. Namanya orang berdosa. Jadi perbuatan baik dalam kekristenan bukan syarat masuk surga, tapi syarat masuk surga itu adalah percaya saja. Nah, saudara, dengan menerima karya penebusan atau karya dari Allah itu, kita diselamatkan. Ya, jadi tadi dikatakan barang siapa dalam Kristus, artinya orang percaya. Barang siapa dalam Kristus tidak ada penghukuman. Saudara, satu ayat lagi saya mau bacakan pada kita supaya jelas ya. Saudara, dalam berbicara mengenai kekristenan atau mengenai keselamatan, saudara, orang Kristen itu tidak mengarang-arang sendiri. Ajaran ini tidak dikarang-karang sendiri. Saudara, ajaran ini benar-benar diambil dari Alkitab dengan cara menafsir yang tepat, ya, secara utuh dan secara total Alkitab, keseluruhan Alkitab, bukan mengambil sebagian-bagian, sebagian-sebagian, tapi secara utuh Alkitab, saudara, menyatakan
tentang ajaran yang doktrin yang dipegang oleh orang Kristen itu. Itu harus didukung oleh keseluruhan Alkitab. Nah, saudara, dalam Efesus pasal 2 dikatakan di sini, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi saudara, di sini dikatakan sebab oleh kasih karunia diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, kasih karunia Allah tadi itu penebusan, ya. Allah datang ke dalam dunia ini karya Allah. Allah datang. Jadi Allah yang datang menyelamatkan manusia, bukan manusia yang datang menyelamatkan diri sendiri kepada Allah, tidak. Allah yang datang, ya, Allah menjadi manusia. Dia mati di kayu salib. Saudara, itu yang disebut anugerah. Nah, percaya pada anugerah itulah yang menjadi penyebab keselamatan. Nah, saudara, tinggal bagaimana di pihak kita, tinggal kita percaya kepada penyebab keselamatan itu adalah anugerah Allah tadi itu. Percaya, terima. Ya, kita membuka hati saja untuk percaya. Kalau engkau tidak percaya, tidak akan bisa selamat. Maka dikatakan itu bukan hasil usahamu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jelas di dalam kekristenan itu keselamatan itu bukan karena usaha. Makanya banyak orang kan kalau ditanya apakah Anda selamat? Ya mudah-mudahan. Kenapa jawabannya mudah-mudahan, moga-moga? Karena dia keselamatannya berdasarkan usaha. Kekristenan itu bukan berdasarkan usaha. Ini bedakan dengan agama manapun. Ada juga orang kadang-kadang yang beragama lain mengaku-ngaku bahwa di dalam agamanya ada keselamatan. Nah, itu bohong. Karena dasar keselamatannya, ya, dasar keselamatan, ya, agama-agama pada umumnya adalah berbuat baik, beribadah, berbuat baik, bertobat, ya, berpuasa. Itu dasar keselamatan bagi agama-agama lain. Tapi bagi Kristen tidak sama. Itu berbeda. Dalam kekristenan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Itu bukan usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi dalam kekristenan orang yang berbuat baik supaya selamat, malah itu sebuah kesombongan kalau dalam iman Kristen. Jadi kalau kita bilang kita selamat karena perbuatan baik, itu kesombongan. Ya, makanya tadi dikatakan jangan ada orang memegahkan diri. Ya, jadi saudara, keselamatan itu menjadi pasti karena ada 3 alasan tadi. Alasan yang pertama karena Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang cari Allah. Ya. Yang kedua, karena ada penebusan dosa, ada pembayaran dosa. Orang Kristen yang percaya dosanya sudah dibereskan. Yang ketiga, hanya dengan percaya saja pada Yesus, pada anugerah Allah, maka pasti akan diselamatkan. Jadi saudara, saya sudah jawab. Dan semua jawaban-jawaban saya itu seluruhnya saya ambil dari Alkitab. Jadi untuk Pak Mas Denny, ya, artinya bisa belajar kembali karena saya melihat saudara Denny memang sudah membaca tapi tidak mengerti, belum mengerti, ya. Kalau saya boleh bilang itu masih kulitnya aja yang sudah dipahami oleh saudara Denny Sumargo. Tentu apa yang dikatakan Denny Sumargo itu tidak bisa menjadi acuan, ya, tidak bisa menjadi patokan bagi kita. Ya, jangan ada orang-orang yang bilang, nah ini di dalam Kristen tidak ada keselamatan. Tadi saudara yang punya channel tadi Yusuf, ya, Yusuf PI. Nah, ini katanya bagaimana dengan orang Kristen? Saudara, apa yang disampaikan oleh Pak Denny itu tidak bisa dipakai sebagai patokan. Patokan itu adalah Alkitab. Dan tentu orang yang bisa menyampaikan ini adalah orang-orang yang benar-benar paham tentang ajaran Kristen yang sesungguhnya. Ya, nah saudara, saya mau katakan di dalam dunia hari ini banyak orang yang menyampaikan tentang berita keselamatan, tapi saudara perlu dicek berita keselamatan itu dari mana, berdasarkan apa, berdasarkan kitab mana. Terus saudara, bagaimana proses keselamatan itu bisa terjadi? Apakah dari Allah, usaha Allah, atau usaha manusia? Nah, saudara, bedakan dengan kekristenan, keselamatan itu bukan usaha manusia. Itu adalah pemberian Allah. Dalam kekristenan, usaha manusia itu hanyalah respon kita setelah kita terima keselamatan. Jadi perbuatan baik dalam kekristenan bukan supaya selamat, tapi dalam kekristenan berbuat baik itu karena sudah selamat. Jadi saya berbuat baik bukan untuk selamat. Saya berbuat baik itu karena saya sudah selamat. Kalau orang lain, agama lain pada umumnya berbuat baik supaya selamat.
Nah, ini bedanya. Ini beda, saudara. Nah, saudara, demikian penyampaian saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih.